Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Kawan-kawan, 여러분, kali kita ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar tentang akhiran predikat yang mana predikatnya itu dalam bentuk lampau. Jadi kalau teman-teman mau bilang seperti ini nih ya, contohnya nih ya, Van makan siang ini makan bibimbap lagi gitu kan? Iya, paling enak di rumah makan itu kayaknya bibimbap gitu. Kamu gak bosan tiap kesana makan bibimbap? Coba makan kong namulguk deh, itu enak loh. Kemarin aku makan kong namulguk di sana. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menyatakan makannya ini, kan di sini ada keterangan waktunya tiap. Kalau tiap kan berarti berulang-ulang kan keseharian. Nah, kita menyatakan makannya itu pakai akhiran predikat yang tempo lalu sudah kita bahas, yang akhirannya semnida, dipnida atau aoyo gitu ya. Jadi mogoyo atau moksem nida. Nah, berbeda pada saat kita ingin menyebutkan makannya itu kemarin, tidak moksem nida atau mogoyo, tapi ini ya teman-teman ya. Pakainya di sini. Contohnya nih kayak Mutia, aduh maaf ya makan jengkol saya. Mutia makan jengkol setiap hari ya kan. Kan di sini ada setiap harinya, maka makannya kita pakainya yang present verb gitu ya, kata kerja masa sekarang, moksem nida atau mo goyo. Tapi kalau di sini kemarin, maka tidak kita pakai yang ini, tapi pakainya ini. Kalau teman-teman lihat bentuknya hampir sama, tapi di tengahnya ada disisipi kata ot gitu ya. Ot inilah menyatakan lampaunya gitu loh. Belakangnya sama aja teman-teman, semnida atau o yo, makanya dihafal mati aja, pakainya os semnida atau os soyo gitu ya. Nah, ini teman-teman lebih jelasnya. Kalau kata kerja atau kata dasarnya setelah dibuang a sama o, setelah dibuang danya berakhiran a sama o, maka pakainya asem nida atau as soyo gitu ya. Jika di luar a sama o, yakni iu dan sebagainya, maka pakainya os semnida atau yos soyo. Nah, kalau h ada bunyi h, sekonggu hada, boculkan h, takikat hada. Nah, dia yos semnida ya kan. Ha yos semnida disingkat menjadi hesem nida. Ha yos soyo menjadi hes soyo. Pokoknya gampang deh kalau untuk yang belakangnya ha itu dihafal mati aja, pasti dia jadinya he gitu. Tinggal tambahin s2 hes gitu ya. Contohnya yang pertama kata dasarnya capta gitu kan, dibuang danya. Nah, dia berakhiran vokal a kan, maka pakainya asem nida atau as soyo. Jap asem nida, jap as soyo, nggak boleh digantung gitu bacanya ya, ditaikkan jadi cabas semnida cabas soyo. Nah, kalau masih ingat kemarin kan cap semnida cabayo itu artinya menangkap. Menangkap berarti kalau bilang ayah menangkap ikan setiap hari di sungai, nah itu pakainya si menangkapnya pakainya cap semnida atau cabayo. Tapi ayah menangkap ikan kemarin di sungai, ayah menangkap ikan di sungai kemarin, ada kata kemarinnya, maka tidak boleh pakai cap semnida atau cabayo, melainkan cabas semnida atau cabas soyo gitu ya teman-teman. Nggak boleh salah ya. Berikutnya yang boda nih kan, danya dibuang jadi bo karena dia berakhiran o, pakainya asem nida. Terus boa asem nida, boa asem nida, o sama a disingkat saja teman-teman. O sama a disingkat ya. Bulatnya dibuang karena kita punya a kan, wa, langsung saja ditambahkan wa, bawahnya tambahin s. Boa asem nida, boa soyo. Jadi mau bilang saya menonton drama tiap hari, 저는 매일 드라마를 보아요. Tapi kalau saya menonton drama kemarin, 저는 어제 itu hari kemarin, drama를 보았어요. Tidak boleh 보아요, tapi harus 보았어요. Lalu di sini makan, ya. Mokta mau berakhiran o, pakainya ossemnida. Mok ossemnida atau mogossoyo, ossoyo, makanya mogossemnida atau mogossoyo. Tadi ya yang Mutia makan jengkol setiap hari. Nah, di situ makannya moksem nida atau mogoyo. Tapi kalau makannya kemarin mogos semnida atau mogos soyo gitu ya. Menunggu nih kidarida, danya dibuang, akhirannya i, pakainya osem nida. Kidari osem nida, kidari ossoyo ya kan. Nah, kita udah bahas juga ini di pertemuan yang penjelasan masa akhiran predikat masa sekarang. Kalau i sama o disingkat menjadi yo kan. Di sini pun sama, disingkat menjadi rio gitu ya.
S-nya aja ditambahin di bawah jadi 기다렸습니다. 기다렸어요 gitu kan. Saya setiap hari menunggu 무티아 쌤 gitu kan. 저는 매일 무티아 쌤을 기다려요. 저는 매일 무티아 쌤을 기다립니다. Itu kan yang setiap hari kan. Kalau kemarin berarti 저는 어제 무티아 선생님을 기다렸어요. 저는 어제 무티아 쌤을 기다렸어요 gitu ya teman-teman ya. Nah ini belajar nih ya. Ini berakhir dannya dibuang bu kan, berakhiran u pakainya ossob니다 atau ossoyo. Bu ossob니다, bu ossoyo. U sama o disingkat dulu ya. Disingkat dulu, bulatnya dibuang, disingkat menjadi wo. Tinggal di bawahnya ditambahkan s ya kan. 배웠습니다, 배웠어요. Misalnya saya tahun ini belajar bahasa Korea. 저는 tahun ini apa? Tahun ini 올해 ya kan? Berarti sedang dong. 저는 올해 한국어를 배웁니다. 저는 올해 한국어를 배워요. Tapi kalau misalnya tahun lalu, saya belajar bahasa Korea tahun lalu, berarti 저는 작년에 한국어를 배웠습니다. 저는 작년에 한국어를 배웠어요. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini 정소하다 nih. 정소하다 artinya bersih-bersih. Disingkat danya dibuang di 정소하 berakhiran ha kan ya. Langsung saja 하였습니다. 하였어요. Disingkat menjadi he langsungnya 정소했습니다. 정소했어요. bilang sama 사장님 저는 어제 정소했어요 gitu. 사장님 어제 apa? Betul kemarin Pak Bos gitu ya. Bos kemarin saya sudah bersih-bersih gitu loh. Mungkin bosnya bilang, "Oh, 화장실이 왜 안 깨끗해요?" gitu kan. Kenapa 왜 itu kenapa? 왜 화장실? Kenapa toilet tidak bersih? Terus teman-teman jawab, 모르겠어요. Saya nggak tahu. 저는 어제 청소했어요. gitu. Kemarin saya sudah bersih-bersih kok gitu ya. Nah ini dalam satu itu ya frame ya teman-teman. Nih kemarin waktu saya menjelaskan tentang yang akhiran predikat sekarang juga kan sudah saya kasih rangkumannya ya. Nih tinggal nanti dilihat lagi gitu ya. Nah di sini baik hati nih. Baik hati kalau berarti pakai lampau, jadi artinya dulu dia baik hati gitu, tapi sekarang dia jahat, mungkin dia sudah kaya ya. Biasanya kadang-kadang supaya gitu umumnya, tapi kita berharap tidak selalu umum ya. Mudah-mudahan sebelum dia kaya dia baik hati, sesudah dia kaya bahkan nanti sampai meninggal pun mudah-mudahan dia kaya gitu ya. Jadi kalau misalnya bilang 무티아는 옛날 itu artinya dulu, 옛날이 착했어요 gitu kan. Dulu 무티아 baik hati loh, kronde tapi sekarang 안 착해요, nggak baik hati gitu kan. 왜요? Itu nggak tahu mutia yang mana, tapi mutia yang ini 착해요 gitu ya. Nah kita lanjut ya teman-teman ya. Nah ini juga struktur kalimatnya sama aja sih teman-teman dengan yang kemarin. Saya cuma ingin membuat teman-teman tuh lebih matang saja gitu loh dengan struktur kalimat. Ingat saja sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Korea kalimat yang ingin kita sampaikan dalam bahasa Korea, teman-teman ditulis aja dulu biar nanti lama-lama kelatih gitu loh merubah kalimatnya, merubah unsurnya seperti apa. Yang jelas kalau dia hanya terdiri atas subjek predikat seperti adik makan, maka tidak akan berubah. Ya udah adik makan aja gitu ya. Jadi kalau mau bilang adik sudah makan, maka di kata makannya itu ditambahkan akhiran dari kata dasar yang mokta, tambahkan asbida atau soyo gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau bilang adik makan sekarang berarti mau 동생이 지금 먹어요. Tapi adik sudah makan, 동생이 먹었어요 gitu kan. Sudah makan gitu ya. Berikutnya kalau dia akan berubah strukturnya yang mana objeknya ke depan jika dalam bahasa Indonesia pun ada objeknya gitu ya teman-teman ya, kurang lebih ya.
dilihat saja ya. Gua ini kok tiap hari, harusnya kan sudah lampau ya. Sebentar ya, saya ubah. Ini karena copy paste sih teman-teman, harusnya bukan setiap hari, misalnya kemarin gitu ya, kemarin titik. Sini kemarin itu ya. Nanti mungkin bisa dilihat videonya pelan-pelan, bisa di apa kalau kita bilang di stop dulu, baru teman-teman bisa langsung cekrek foto gitu ya. Nah, berikutnya yuk kita terjemahkan yuk. Mutia kemarin naik BMW. Harusnya Mutia ini gimana nih? Pasti saya copy paste deh. Contohnya gini teman-teman ya. Kan Mutia, ini kan kalimat yang baik ya. Mutia naik BMW kemarin ya kan? Yang betulnya kan subjek, predikat, objek, keterangan, waktu. Nah kalau di Korea kan berarti kemarinnya maju dulu. Kemarin BMW naik, gitu ya teman-teman ya. Nah bahasa Koreanya Mutia apa? Ya Mutia ya, tetap ya, nggak jadi Song Hye Kyo. Nanti teman-teman marah kalau saya jadi Song Hye Kyo. Mutia는 kemarinnya OJ, lalu BMW-nya pakai rel karena dia objek. Saya nggak perlu menjelasin lagi ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana kita bisa mengenali objek di dalam satu kalimat gitu ya. BMW를 탔어요. Kenapa 탔어요 bukan tayo? Karena dia sudah ya, sudah naik. Tahunya sudah dari mana? Ada si OJ atau kemarin. Berikutnya ayah di sini ini kalimatnya. Ayah datang ke rumah 2 hari yang lalu. Maka kita kalau struktur kalimat bahasa Korea menjadi ayah 2 hari yang lalu rumah ke datang. Ayah bahasa Koreanya 아버지는 2 hari yang lalu itu 그저께 여러분 teman-teman ya. 그저께 rumahnya itu 집, ke-nya itu datangnya itu 왔어요. Bukan wayo ya, karena dia sudah lampau, dia harus 왔어요. Gitu. Berikutnya Rudi tahun lalu belajar bahasa Korea. Ini juga harusnya kalimatnya begini. Rudi belajar bahasa Korea tahun lalu ya kan? Nah, di sini menjadi Rudi tahun lalu Korea belajar, Korea bahasa belajar, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini. Rudi belajar bahasa Korea. Rudi tahun lalu Korea belajar bahasa Koreanya. Jadi Rudi는 작년에 한국어를 공부했어요. Oke. Tahun lalu tuh 작년에 ya. Bahasa Korea itu Koreanya dulu 한국, bahasanya itu relnya itu objek, 공부했어요 belajar. Rini berdiri di depan pintu 2 jam lalu. Menjadi Rini 2 jam lalu pintu depan berdiri. Rininya 2 jam itu 2 sigan ya. Kalau misalnya nggak ada gannya 2 dusi aja itu berarti jam 2. Kalau sigan berarti menunjukkan durasinya ya. Dusigan 전, lalu 전 itu artinya lalu. Dusigan 전에 문 앞에 섰어요. Berdirinya juga lampau ya. Kata dasarnya kan soda, dannya dibuang, pakainya dannya dibuang tinggal so, tambahkan os menjadi soos soyo gitu ya. Sosoyo. Toilet tadi pagi bersih gitu ya. Gitu ya. Loh ini terbalik ya. Ini kan harusnya bahasa Koreanya toilet bersih tadi pagi. Ini kan struktur bahasa Indonesianya teman-teman ya. Toilet bersih tadi pagi, bersih gitu. Walaupun dalam bahasa Indonesia kadang-kadang suka balik-balik sih gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini menjadi 화장실이 아까 아침에 gitu kan. Tadi pagi bersih loh gitu loh. Mungkin sekarang kotor gitu, 더러워요 tuh. Rini semalam telepon. Rini maksud saya ini bahasa terbalik.
Rini menelpon semalam, itu kan bahasa Korea, struktur bahasa Indonesia tuh teman-teman ya. Nah ini gitu ya. Bahasa Korea jadi gimana teman-teman? Riri는 어제 밤 전화했어요. 어제nya semalam, mungkin kemarin malam tuh artinya ojebam. Jadi semalam itu kan kemarin malam ya, kemarin malam. 전화했어요 ya, bukan 전화해요 karena sudah lampau. Ini juga sama, saya kasih masukan kata kerja atau kata sifat yang nanti mungkin teman-teman bisa buat latihan ya. Silakan di zoom, di foto. Nanti kalau minta dikoreksi silakan kirim ke Facebooknya GET. Kok ada lagi? Ini pasti saya belum hapus teman-teman. Oke, aduh ini kita skip saja ya. Misalnya kalau ini, misalnya mau tadi, kalau misalnya jadi pertanyaan gini, Mutia는 뱀을 탔어요, artinya Mutia naik BMW, sudah berarti ya. Misalnya saya tambahkan Mutia는 어제 뱀을 탔어요, Mutia naik BMW kemarin, jawabannya kalau iya apa? 네, 탔어요 gitu ya. Kalau tidak 아니요, 안 탔어요 gitu. Artinya apa? 아버지는 집에 왔어요, ayah sudah datang di rumah atau ke rumah gitu kan. Kalau iya jawabannya 네, 왔어요. 아니요, 안 왔어요. Tidak, belum datang gitu ya. Kalau di sini gitu ya. 루디는 어제 한국어를 공부했어요. Rudi kemarin belajar bahasa Korea. Kalau iya jawabannya apa? 네, 공부했어요. 아니요, 공부 안 했어요. gitu ya. 리나는 문 앞에 섰어요. saya tambahin lagi nih, artinya apa? Rina는 어제 문 앞에 섰어요. Rina sudah berdiri di, sebenarnya nggak usah pakai sudah juga, artinya pasti sudah gitu ya. Kita biasa menerjemahkannya cuman ini aja kan, Rini berdiri di depan pintu kemarin gitu kan. Berarti jawabannya 네, 섰어요. 아니요, 안 섰어요. Dan berikutnya ya. Oh nih, 깨끗했어요 deh, sampai 깨끗했어요 deh ya. Artinya apa? 화장실에 아까 아침에 화장실이 아까 아침에 깨끗했어요 gitu kan. Tadi pagi toilet tadi pagi bersih. Terus dijawab, 네, 깨끗했어요. 아니요, 안 깨끗했어요 gitu. Ini kata-kata sifat annya nggak di tengah kayak ini ya, di depan ya teman-teman ya, dan sebagainya gitu ya. Ini juga sama teman-teman ya, dia itu ada yang berubah pada saat ditambahkan akhiran lampau. Ada yang berubah pada saat ditambahkan akhiran lampau. Nanti kawan-kawan bisa zoom karena kurang lebih apa yang dimaksud kata kerja kata sifat tidak beraturan saya sudah jelaskan di pertemuan pada saat kita membahas akhiran predikat yang bentuk sekarang. Ini juga sama, dia berubah. Ada beberapa kata kerja yang mengalami perubahan huruf atau penghilangan huruf atau penambahan huruf pada saat dipasangkan dengan akhiran predikat lampau. Bisa dilihat sendiri nanti ya teman-teman ya. Nah ini kita coba terjemahkan yuk. Indah 씨는 토요일에 친구를 만났습니다. Artinya apa? Indah bertemu teman di atau pada hari Sabtu.
walaupun di sini tidak ada keterangan Sabtunya itu Sabtu yang akan datang atau Sabtu yang sekarang, tapi yang menyebutkan ini pada sudah memakaikan akhiran predikat lampau, berarti si mana senidanya ini sudah kita ketahui sebagai kata kerja yang sudah berlangsung gitu ya. Intinya teman-teman itu pada saat menyatakan kata kerja atau predikat dalam bentuk kata kerja yang sudah dilakukan wajib dipakaikan akhiran predikat yang lampau gitu ya. Lalu bawahnya sih 저녁을 먹었습니다. Makan malam ya kan. Jadi pertama bertemu teman di hari Sabtu yang lalu mungkin ya. Lalu makan malam 김밥하고 라면을 먹었습니다. Nah, makan malamnya itu apa? 김밥하고 ini artinya dan teman-teman. 라면. Jadi makan kimbap dan ramen. 8시에 영화관에 갔습니다. Oh, pergi ke bioskop pada jam 8. Nah, udah semua nih ya, kas습니다 ya. Sarami manas습니다. Orangnya manas습니다 kata dasarnya banyak. Teman-teman kalau mau lihat ini kata dasarnya apa, dibuang aja ininya, tinggal ditambahkan da. Mantap itu ya, artinya banyak. manas습니다. Banyaknya juga udah ya waktu Sabtu itu berarti. 두 사람은 영화를 좋아합니다. Kedua orang ini, dua orang ini suka film. Kenapa ini nggak bentuk? Kenapa ini 좋아합니다nya tidak 좋아했습니다? Karena 좋아합니다nya 좋아합니다 itu kan artinya suka ya. Karena sukanya suka sekarang, bukan suka yang dulu. Kalau kita mau bilang saya suka dulu film gitu kan, tapi sekarang enggak. Berarti 저는 옛날에 예전에 atau sebelumnya 예전에 영화를 좋아했어요. 그런데 지금 안 좋아합니다. gitu ya. 영화가 재미있었습니다. Nah, dia bilang filmnya yang ditonton di bioskop ini menarik gitu ya. 11시에 영화가 끝났습니다. Film selesai pada jam 11 gitu ya teman-teman. Jadi intinya akhiran predikat lampau adalah akhiran yang harus kita tempelkan pada kata kerja dalam kalimat yang sudah dikerjakan gitu ya, yang sudah berlalu, atau pada kata sifat dalam satu predikat atau kata sifat dalam predikat dalam satu kalimat yang sudah berlalu gitu, yang dulu sifatnya seperti itu. Kalau sekarang sifatnya tidak seperti itu, berarti pakaikan lagi akhiran predikat yang sekarang gitu ya. Sampai sini saja penjelasan saya tentang akhiran predikat lampau. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan pembahasan akhiran predikat untuk yang masa datang, atau bahasa Indonesia itu akan gitu ya. 오늘 수업도 정말 여러분에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 우리 또 다음 시간에 만나고 행복한 시간이 되세요. 감사합니다. 안녕히 계세요. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.